Saya nggak bisa bayangkan manusia, orang, watak pemimpin yang begini, peka, sensitif dengan perasaan rakyat, membiarkan nanti kecurangan. Kecurangan karena anaknya jadi calon wakil wapres, presiden. iya kan? Kemudian dia menjadi tidak adil. Saya terus terang masih bergumul saya. Saya nggak bisa bayangkan suasana kebatinan Ibu Mega. Ya artinya, ya saya sedih lah. Nggak bisa aku apakan deh. Oke, jumpa lagi di Keadilan TV. Kali ini kita kedatangan tamu, Bang Jer. Bukan tamu, tapi pimpinan kita, Bang Jer. Yang sudah lama menghilang. Menghilang. Semenjak Pak Jokowi berakrobat, kalau bahasa Gus Robi kan, akrobat Pak Jokowi. Nih, orang yang bertanggung jawab aturan, ini nih orangnya nih, Bang Jer. Orangnya hanya di layar TV saja. Iya, menghilang di layar TV. The one and only Bang Pandana Baban. Halo Bang. Hai, halo. Hai. Kenapa kita ngundang Bang Panda nih, Bang? Jadi Bang Panda itu pertama ketua DPD, Bang, di Sumut. Ya kan? Habis itu ketua DPP juga. Habis itu di fraksi. Nah, ini yang bakal kita bahas, Bang. Siap. Ini mentor politik Pak Jokowi. Beliau sangat paten. Di saat Pak Jokowi jadi presiden, aturan manggil pejaten bin kan, malah manggil Bang Panda untuk menjelaskan. Siap. Jadi kemana aja Bang selama 2 minggu ini, Bang? Lari dari tanggung jawab lah. Bukan. Saya terus terang aja, ya meditasi lah, adaptasi peristiwa ini. Karena terus terang aja banyak peristiwa politik di Republik ini saya ikuti, baik dari zamannya Presiden Soekarno, saat saya masih mahasiswa Universitas Bung Karno, bagaimana Soekarno menghadapi kemelut bangsa ini, yaitu pemberontakan demi pemberontakan, perang saudara demi perang saudara, PRRI, Permesta, DITII, dan sebagainya. Dan kemudian juga terakhir dengan G30S, PKI, dan kemudian pergolakan kekuasaan di internal Soeharto yang 32 tahun berkuasa, bagaimana jenderal saling menyingkirkan jenderal yang lain. Itu drama-drama itu saya ikuti. Drama-drama itu saya ikuti, saya pelajari, terus bagaimana seorang Jenderal Sumitro bisa disingkirkan oleh Ali Murtopo, bagaimana kemudian Jenderal Yusuf bisa dieliminasi oleh yang lain. Jadi banyak peristiwa-peristiwa, bagaimana kemudian Rudini, Kasat, yang mencoba membersihkan TNI Angkatan Darat disingkirkan, ya. Terus bagaimana kemudian sebagai kekuatan politik yang tidak tertandingi pada ketiga itu, yaitu Golkar. Jadi Golkar yang sangat berkuasa, 32 tahun, sangat menentukan, bahkan mempunyai begitu pengaruh yang kuat. Kalau tidak menusuk memilih Golkar, suaminya kariernya kandas, keluarganya ini gitu loh. Nah kemudian juga dalam kaitan pemilu ke pemilu, apalagi kita nanti menghadapi pemilu, uang sekolah kita sama pengalaman kita sudah banyak dalam mempelajari, mencium, dan mengerti, memanage kecurangan-kecurangan. Jadi kalau sekarang ada kekhawatiran dengan begini sudah campur tangannya dari pemerintah, presiden, dan sebagainya terhadap proses pemilu, dan kemudian juga ada kolusi, nepotisme, dan sebagainya, kita sudah pernah punya pengalaman yang pahit bagaimana intervensi daripada sampai ke tingkat desa, yang itu namanya Babinsa,
di bawah Koramil, dan kemudian juga tingkat polisi-polisi Kamtibmas, ya, mengintervensi rakyat supaya memilih Golkar dan sebagainya. Artinya rakyat ini sudah punya pengalaman lah. Artinya kalaupun terulang itu sekarang udah punya pengalaman. Oh ini rupanya yang dulu. Oh ini gaya yang dulu. Jadi rakyat Indonesia itu sudah sangat pengertian saya sudah sangat cerdas. Sudah sangat menyadari apa yang dianggap bahaya-bahaya daripada kemerdekaan, hak asasi, dan kewenangan, harta mereka, apalagi dalam berdemokrasi. Jadi itu saya lihat terus terang aja dari pengalaman latar belakang ini, yang terjadi sekarang ini betul-betul buat aku sendiri satu hal yang menjawab pertanyaanmu tadi, perlu saya meditasi, merenung, adaptasi. Apa iya? Ya Jokowi yang terus terang aja, aku jarang loh dalam hidupku mengagumi orang. Jarang. Aku termasuk orang yang paling kritis. Bahkan terhadap Soekarno pun saya kritis. Dalam arti kata, walaupun saya dididik Universitas Bung Karno, ditempa jadi kader Bung Karno. Kalau seperti di zamannya Jerman itu Soekarno Jugend, kita dididik itu, didoktrin itu, ajaran-ajaran Bung Karno dan sebagainya. Itu pun kita masih betul-betul, artinya dalam posisi yang betul melihat secara kritis bagaimana sebenarnya sosok Soekarno ini, bagaimana tokoh Soekarno ini, bagaimana dia menjaga bangsa ini, bagaimana dia mengorbankan dirinya, tidak melakukan satu perlawanan karena Indonesia jangan terjadi perang saudara, ya kan? Nah kembali sekarang saya lihat dari sepak terjangnya Jokowi waktu wali kota, saya sudah berkali-kali cerita itu bagaimana manusiawinya dia, bagaimana sabarnya dia, bagaimana tolerannya dia, tidak menggunakan kekuasaan polisi Pamong Praja menggusur satu pasar tradisional di kota Solo. Dia bahkan membutuhkan waktu 3-4 bulan berdialog tiap minggu, sampai kemudian pengusaha pedagang itu semua kelenengan, pesta, pindahnya, gembira, gitu loh. Saya nggak bisa bayangkan manusia, orang, watak pemimpin yang begini, peka, sensitif dengan perasaan rakyat, membiarkan nanti kecurangan. Kecurangan karena anaknya jadi calon wakil presiden, iya kan? Kemudian dia menjadi tidak adil. Kemudian dia kemudian menghalalkan segala cara. Aku nggak bisa bayangkan apa dia punya kapasitas kemampuan gitu, melihat latar belakang yang tadi, ya kan? Bagaimana juga dia waktu di pemilu, dia rasakan bagaimana suka dukanya waktu pemilihan gubernur DKI, kemudian juga bagaimana dia merasakan di 2014 sama 2019, gitu loh. Jadi saya tidak terlampau khawatir, dan saya juga tidak seuzon bahwa Pilpres yang ini betul-betul sama seperti yang diharapkan oleh 3 kontestan yang makan siang kemarin sama presiden, betul-betul netral, betul-betul ini. Dan kemudian yang membuat aku gembira, rakyat itu sudah cerdas dalam menanggapi apa yang terjadi ini. Di luar dugaan saya, reaksi dan kemudian apakah itu protes, apa komentar mereka, itu menunjukkan satu bangsa yang sangat dewasa. Artinya indikasinya apa? Indikasinya mereka melihat bisa melokalisir persoalan ini. Ini antara Gibran, Kaesang, pamannya, bapaknya, ibunya, di sekitar itu aja.
gitu loh. Iya. Itu wah genuine itu. Itu aku sendiri artinya tidak ada kemudian ada akses yang lain yang kemudian complicated, ya kan? Karena keanehan yang terjadi ini gitu loh. Ya jadi dan kemudian juga yang terus terang aja yang itu kita harus berani mengoreksi. Jadi ada dua yang disesatkan itu mengenai partai. Partai itu menurut Soekarno itu alat, tool. Dia katakan politik itu adalah mass forming, pengumpulan kekuatan. Jadi orang berkumpul itu pengumpulan kekuatan. Iya. Kemudian mass unwinding, penggunaan kekuatan. Terus ditanya Soekarno, alatnya apa? Toolsnya apa? Partai. Partai itu adalah kumpulan daripada manusia-manusia, iya tukang becak di situ, tukang parkir di situ, seperti PDI Perjuangan, anak ranting. Ya kan, petani di situ, sarjana juga di situ, guru besar juga di situ, dosen juga di situ, birokrat terhormat juga di situ. Jadi sebenarnya kumpulan daripada yang di partai ini adalah kumpulan yang mulia, adalah yang punya harkat martabat. Tapi dibikinlah ini seperti laknat. Kemudian kalau ada yang, dan partai ini mempunyai anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Partai ini mempunyai satu aturan yang teratur kapan melakukan rapat kerja, kongres, munas dan sebagainya. Keputusan-keputusan itu dikerjakan oleh 3 pilar. Itulah partai. Pilar pertama strukturnya dari partai, ketua cabang, ketua anak cabang, ketua ranting, ketua sekretaris. Itu pilar pertama. Pilar kedua, yang mereka dipilih oleh rakyat, orang partai menjadi anggota DPRD. DPRD kabupaten, kota, DPRD provinsi, DPR RI. Yang ketiga, mereka duduk jadi gubernur terpilih. Sama dengan Oli di Manado, sama dengan Ganjar di Jawa Tengah. Ganjar di Jawa Tengah terpilih. Kemudian ada jadi wali kota, ada jadi ini seperti Gibran sama si Bobby. Mereka itu adalah orang-orang partai, petugas partai. Mereka itu adalah petugas partai. Kok sekarang dipleseti Jokowi dihina? Presiden, petugas partai, sehingga Ibu Iriana tersinggung, suaminya dihina-hina katanya. Itu gendeng apa? Di printer emang ya. Lo yang mana yang dihina? Padahal itu pekerjaan yang sangat terhormat. Petugas partai, gitu loh. Petugas partai itu gimana ya? Ya melaksanakan tugas-tugas partai yang mulia, yang baik untuk rakyat, untuk kesejahteraan rakyat dikerjakan oleh petugas-petugas ini. Ada lagi yang paling ngeri di samping itu, disesatkan. Waktu kemudian Gibran dan kemudian Jokowi mengatakan tidak ada karpet merah, tidak ada fasilitas itu rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan, rakyat ini, rakyat. Masya Allah, astagfirullah, ya Allah. Kenapa saya bilang Masya Allah? Dia, Jokowi, saya bawa waktu itu ke Langkat. Waktu kampanye presiden. Saya bawa dia ke Asahan. Saya bawa dia ke Deli Serdang. Saya tenteng dia. Ini namanya Jokowi. Ini apa Jokowi? Ini calon presiden kita. Sebelumnya ada yang kenal, Pak? Nggak ada kenal. Siapa ini si kurus ini gitu loh? Ya kan nggak ada. Iya kan? Makan durian waktu itu. Iya, bawa makan durian. Nah kemudian bersimpatilah rakyat, kenallah rakyat. Oh itu Jokowi. Kemudian mereka memilih lah. Masa aku mau rendahkan? Masa mau aku hinakan? Jasa-jasa baik yang mendampingi dia, memperkenalkan dia. Jadi terus terang 2 minggu ini aku bergumul.
Jokowi yang saya kagumi, Jokowi yang saya hormati, Jokowi yang saya berikan pikiranku. Terus terang aja dalam hidupku belasan tahun ini, berapa tahun ini, manusia yang tiap pagi aku bangun, aku doakan itu Jokowi. Nama Jokowi ku sebut di bibirku. Ya Tuhan, temanilah Jokowi dengan istri dan anak-anaknya. Tiap hari. Tidak pernah abai nama dia. Karena aku tahu tantangan dia begitu besar, tanggung jawab dia begitu besar, yang tidak senang dengan dia begitu besar, segala macam. Tapi sekarang tersendak-sendak aku mau menyebut nama dia di doa. Gitu loh. Benar. Iya. Tersendak-sendak mau menyebut nama dia di doa. Kok sepertinya aku kehilangan. Kehilangan apa, Bang? Kehilangan Jokowi. Di mana Jokowi yang ku kenal? Iya. Jokowi yang ku kagumi? Jokowi yang itu? Kok Yang sebelum. kok lain? Bukan karena organisasi, bukan karena partai, bukan karena apa. Rakyat. Kalau rakyat tidak memilih, rakyat tidak. Kalau tidak rakyat mengapa? Yang milih itu rakyat. Waduh. Apa yang bikin jadi tersesat begini? Pikir gua. Iya bener loh. Iya. Nggak kebayang kok tingkat kesadaran, tingkat kepemahaman dia kok jadi drop begitu. Iya. Jadi menurut Bang Panda, Jokowi yang sekarang tidak seperti yang belasan tahun yang Benar, iya. bersama-sama. Iya. Artinya saya juga moga-moga Tuhan kasih kesempatan ke saya mempelajari dia ya. Iya. Ini babak kedua dia gitu loh. Jadi lama-lama aku merenungkan, aku jadi ingat satu peristiwa waktu sahabatku masih hidup, Taufik Kimas, suaminya Megawati. Itu Taufik Kimas itu kenanganku sama dia cukup banyak karena kami tahun 68 sama-sama di penjara. Iya. Kami dua lah termasuk generasi pertama yang di PKI kan. Padahal dia ketua Gemeni di Solo, di Palembang, ketua Gemeni di Palembang. Aku ketua mahasiswa Universitas Bung Karno, di PKI kan lah kami. Masuklah penjara kami, RTM Budi Utomo. Jadi kalau ijazah kami, sertifikat kami, S1 kami, itu surat pembebasan dari sana. Iya. Dari RTM itulah. Nah kemudian dalam perjalanan hidup, kemudian aku juga termasuk dengan Mas To, kakaknya Mega, juga ikut senang membantu menjodoh-jodohin Taufik itu jadi suami daripada Mega. Betul sekali. Iya kan? Dan mereka menjadi keluarga yang bahagia, dianugerahi anak Puan Maharani tahun 73, dan sebelumnya Mega sudah mendapat 2 anak juga dari suami yang hilang. Auri. Missing in action, Auri, pilot. Ya Prananda sama Pratama. Yang saya ceritakan mengenai Taufik, waktu di topik pembicaraan mau mengajukan Jokowi menjadi calon gubernur DKI, saya dikagetkan oleh satu sikap Taufik pada waktu itu. Aku bilang, Taufik, dari tadi kita bicara sama Mbak Mega, sama kau, sama yang lain-lain, kok sepertinya kau nggak ini sama Jokowi, nggak serak sama Jokowi. Gue bilang, apa sih? Orang yang begitu lugu dan paten dan punya karakter. Aduh Panda, aku takut gitu ya. Apa? Aku lihat di wajahnya, di pancaran matanya, aroma itu haus kekuasaan gitu ya. Tapi kan masuk ngomong ini, Bang. Kamu kan ngomong gitu. Oh yang benar kau, gue bilang. Aduh Pan, gitu ya. Aku kan termasuk tajam melihat orang, gitu ya. Yo kalau haus kekuasaan masih kucanda-candain. Ya bagus dong, fighting spirit dia tinggi merebut ini gubernur DKI katanya. Aduh Pan, kau kapan sih jadi orang yang serius ketika? Karena aku juga serem dengar dia. Iya. Aku nggak mau terpengaruh secara emosional. Iya. Ya Tapi kan? sebelum jauh Pak, Bapak mengenal Pak Taufik itu memang tajam penilaian terhadap itu Pak.
Tajam. Jadi lo gini aja, nggak usah jauh-jauh. Yang banyak orang tidak tahu, tahun 66 dia ditahan di Palembang. Oke? Iya. Dia sudah mimpi, sudah mengenang mengawini Mega. Iya. Padahal 66 itu Mega udah istri orang. Iya, udah punya anak 2. Ngerti? Iya. Dan aku tanya ke teman-teman Gemini di sana, Iya. ini Taufik ngobual ini, bener nggak? Bener. Bener ini mimpi dia, satu penjara sama dia cerita. Iya. Gitu loh. Itu, dan kemudian juga dia, artinya kalau dari pengalaman ya, Pan, kau nggak usah dekat itu pengkhianat itu. Pan, udah nggak usah kau temani itu, ini, itu. Dan itu betul. Dan itu betul. Iya. Dan terus terang aja, kalaupun dalam arti Sri Mulatan peristiwa politik sekarang kayak Sri Mulat, ini judulnya tipu menipu. Siapa menipu siapa? Ini kita hiburan ini. Ini tipu menipu. Siapa menipu siapa? Jadi aku diajari Taufik. Ternyata ada 3 jenis tipu. Pan, kau nggak pernah nipu orang. Kau ditipu. Itu nasib. Nasib. Kau memang penipu. Kau ditipu. Itu sakit. Sakit. Tapi ada lagi, Pan. Lebih tinggi dari situ. Apa? Kau mati ditipu. Katanya. Di mana lah itu PDIP, Bang? Makanya itu. Ini sekarang kita lagi menikmati nih. Kita lagi ditipu ini. Jadi dinikmati. Aku mau jadi apa dulu? Tegak lurus sama ibu. Iya. Tegak sama ibu. Terus habis itu, ku tipu kau. Lagi mau menikmati. Jadi adegan-adegan ini menarik gitu loh. Iya. Terus aku setia, ya kan? Aku setia. Terus bikin viral, dukung Ganjar. Iya. Saya sebagai wali kota, sebagai ini. Serius kau? Aku kan lagi tipu. Enggak, berarti Bang Panda lagi pengen mengatakan ini, Bang Jar, bahwa pilihlah calon pemimpin yang jangan pelin-pelan. Ya pasti dong, semua orang juga menghendaki pemimpinnya punya karakter, punya punya kejujuran, coba kearifan. Itu ya terus terang aja. Maka itu kita diajari agama apapun itu merindukan satu orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana itu menjadi lahan daripada kejujuran. Iya. Orang yang bijaksana itu adalah menjadi tempat suburnya, tumbuhnya kecerdasan dan kasih sayang. Itu. Nah kalau sudah begini, apa bijaksana? Apa ini? Ini aja sekarang terus terang aja yang fundamental masih menjadi tempat pembelajaran saya dan tidak ada seporak-poranda ini masalah Mahkamah Konstitusi. Artinya Soeharto sekejam-kejamnya berpolitik segala macam nggak sampai ke sini struktur diapain gitu loh. Iya. Ada dagelan-dagelan kayak begini di ketua MA Anwar Usman. Aku nggak ikut dulu, aku ikut lagi. Apa? Iya. Nggak ada, zaman Soeharto nggak ada ini. Gitu loh. Jadi buat aku sendiri terus terang banyak hal yang baru yang pada periode saya di usia saya sekarang melihat bagaimana kotornya permainan politik di masa lalu. Betul-betul kotor itu ya. Artinya kita sudah lebih tingkat kesadaran kita tinggi. Jadi sama itu, saya nggak terlalu khawatir ya, rakyat Indonesia ini sudah mulai kritis, rakyat Indonesia ini sudah mulai cerdas, kecurangan-kecurangan pemilu itu sudah lebih mudah diapakan. Ambil contoh yang spektakuler, kita sudah pernah mengalami kepahitan. Ahmad Lamo, Gubernur Sulawesi Selatan, sehari sebelum pemilu dia udah bilang, Golkar 72%. Kan? Muhammad Nur di Jawa Timur, Golkar 60%, dan segala macam. Terjadilah pemilu. Ali Sadikin yang lokasinya lebih kecil dari Sulawesi Selatan dan Jawa Timur,
itu selesai menghitung hasil suara itu jam 11 malam DKI. Yang kemudian P3 menang. Sulawesi Selatan jam 5 sore udah selesai. Iya. Jadi jam apa? Jawa Timur jam udah selesai gitu loh. Jadi permainannya beginian ini uang sekolah sama pengalaman dari rakyat Indonesia udah banyak gitu loh. Jadi maka sekarang juga mata mereka akan melihat gimana nih permainan di KPU. Permainan manipulasi di apa. Rakyat itu menurut saya sudah lebih pintar, sudah lebih cerdas, sudah tahu. Apalagi dengan pengaruh IT, pengaruh medsos, pengaruh apa, pengaruh ini yang lebih transparan, apa tuh jejak-jejak digital gitu loh. Saya artinya bukan menghibur diri, saya optimis apa pelaksanaan pemilu ini akan tereliminasi bentuk-bentuk kecurangan yang menjadi sensitif bangsa ini. Maka itu dikatakan itu kita pilar apa hukum, supremasi hukum, inilah jantungnya. Kalau sampai hukum ini dinodai, hukum ini kan manifestasinya ada institusi Mahkamah Agung, ada institusi MK, ada institusi ini Kejaksaan Agung, ada institusi Polri, ada ini institusi-institusi yang betul-betul menjaga marwah, menjaga apa itu kepribadian, menjaga karakter, mengawal anak bangsa ini, gitu loh. Nah kalau sampai ini dinodai, dipermainkan, itu mengerikan. Iya. Itu aja apa saya. Iya. Tapi pada faktanya orang yang abang anggap ingusan bang hari ini jadi cawapres bang. Apa ya? Ya pada faktanya itu bang. Bolehlah fakta, tapi kita tidak bisa membohongi satu realita kenyataan hidup. Gak bisa gitu loh. Apa yang saya maksud, Tuhan itu gak tidur. Artinya boleh kita pasang cerita ini dan itu, tapi ada satu fakta, ada satu realita bahwa anak ini belum punya pengalaman, anak ini belum teruji, ya kan? Anak ini belum mempunyai satu cobaan-cobaan yang menyatakan dia lulus apa tidak. Terus kemudian dicop dia sudah cum laude. Kemudian dicop dia sudah prima, yang enggak lah. Iya, tapi banyak juga bang yang bilang netizen bang, yang ngomong jarang loh ada orang kayak Gibran tuh ya. Pernah jadi anaknya wali kota, pernah jadi anaknya gubernur, pernah juga anaknya presiden, jarang bang. Itu pengalaman yang luar biasa itu bang. Itu juga pengalaman. Iya. Tapi kita pengen ngomong tentang itu bang. Abang banyak cerita juga soal Megawati dan SBY bang. Ini kan sebegitunya bang, gara-gara Bu Mega ditipu sampai hari ini bahkan. Iya. Dari zaman dulu sampai hari ini Bu Mega seakan masih dendam kalau kita mendengar cerita abang ya. Apalagi dengan Pak Jokowi. Mungkin nggak Bu Mega akan benci sebenci-bencinya bang? Orang yang dia kader, orang yang dia didik, yang besarkan, sayangi betul seorang ibu. Saya terus terang masih bergumul saya. Saya nggak bisa bayangkan suasana kebatinan Ibu Mega. Ya artinya, ya saya sedih lah. Nggak bisa aku apakan deh. Sampai apa setega itu dia diperlakukan, air susu dibalas dengan air tuba. Karena aku lihat dia itu kalau baik sama orang, akrab sama orang, memang ngomongnya saya naik, Jokowi kau pikir kau ini ya, kau ini itu ya, itu karena dia dekat. Ya, ke aku juga dia perlakukan aku juga begitu. Satu ketika dia datang ke rumahku, dia pengen mengajak aku untuk kongres luar biasa Sukolilo, jadi ketua pemenangan dia. Dia ngomong saya enak ya sama istriku, Heri, aku pinjam Banda dulu ya. Aku mau pakai dia, kayak sepeda motor aja gue gitu loh. Ya itu Mega. Kedekatan apa? Mega gitu loh. Jadi kalau kemudian merasa dihina, merasa kemudian diperlakukan seperti ini, waduh tinggi hati banget gitu loh.
karena presiden, dia apa akan begini, nggak kebayang saya. Jadi apa yang mau saya katakannya bahwa, tapi moga sehatlah Mega, gembiralah, ya. Saya dulu banyak mendampingi dia, bersama dia dengan suaminya, Taufik, dengan segala macam kesulitan dan persoalan. Jadi saya tahu dia orangnya tabah, punya kemampuan, daya tahannya tinggi, penderitaan yang bagaimanapun udah pernah dia lalui, yang pahit, dihinakan, diapakan dia sudah lalui, ya. Bagaimana harga dirinya waktu itu tidak ada, dia diusir, nggak boleh sekolah di UI, nggak boleh sekolah di IPB, dihinakan gitu, dia udah lalui itu, ya. Bagaimana dia sebagai anak presiden harus banting tulang, ya kan. Bagaimana dia waktu di Cempaka Putih harus jualan galon, jualan gas LPG. Yeah. Dia udah rasakan lah semua yang pahit, yang ini. Tapi saya nggak bisa bayangkan ini kalau sampai Jokowi dan istrinya dan keluarganya berbuat begitu kepada Ibu Mega, mempermain-mainkan, setia kepada Ibu Ketua Umum, kemudian akan tergantung kepada Ketua Umum, kemudian threat, gitu ini, ya Allah. Sebaik ibu begitu, siapa begitu diperlakukan, itu nggak masuk di akalku gitu loh. Apa karena kekuasaan? Apa karena kehausan kekuasaan? Apa karena kepengen jadi wakil presiden dan nanti menjadi presiden harus kemudian merendahkan orang lain? Apa iya gitu loh? 2 bulan sebelum Jokowi presiden, di Taman Surapati, saya kasih tahu ke dia, Mas, hati-hati, bahaya kekuasaan ada 3: terkejut badan, dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Dia ambil blok note, dia catatin itu yang aku omongin. Dia ingin aku ngomong pelan-pelan menceritakan itu. Badannya itu terkejut, mendapat begitu servis, pelayanan, penghormatan, puja-puji, dan segala macam. Nggak siap badannya. Terkejut badan dia, gitu loh. Hati-hati loh, Mas. Terus kemudian kemiskinan. Mas kan cerita di Bantar Sungai, tinggal rumah-rumah kontrak yang susah dan segala macam. Sekarang bergelimang harta. Berlimpah ruah ininya. Hanyut nggak dengan harta kekayaan itu, dengan kekuasaan itu. Kemudian juga terkejut dengan dendam dendam kekuasaan, dendam kemiskinan. Jadi kalaupun saya apakan sekarang itu udah bahan diskusi kami, gitu loh. Early warning, udah jauh-jauh hari aku apakan ke dia, hati-hati loh. Intens Bang ya kalau Nah ini terus terang aku lihat terus terang refleksi daripada dendam kekuasaan, gitu loh. Dan kebetulan dia dapat dalam satu situasi yang saya sering katakan, kok banyak partai ketua-ketua partai menyerahkan diri ke dia, menyerahkan lehernya ke dia, makin apa dia, gitu loh. Jadi saya ingat itu ada teman saya wakil ketua umum Partai Golkar. Dia cerita ke saya, aku tanya sama dia, gimana kabar Golkar? Wih, ketua umum kita udah ganti, gitu. Ganti gimana? Oh, udah bukan Airlangga lagi. Siapa? Jokowi, gitu. Aduh, jangan bercanda lo. Masa udah. Ada lagi wakil ketua umum yang lain. Temanku juga di Golkar. Friend kau itu bilang ke aku udah ganti. Airlangga, bukan dia lagi ketua. Iya bang, betul itu bang. Sekarang Jokowi katanya gitu. Jokowi. Loh, ini apa nih? Partai begitu besar, kok dibikin jadi main-mainan? Kok jadi apa ini? Something wrong, ada yang nggak beres gitu loh. Mulailah keluar analisa, Airlangga punya masalah,
Dipanggil dia ke Kejaksaan Agung. Mulai itu habis ini, udah dengan ketakutan gampangnya didikte. Diatur langsung gelap. 3 hari Gibran di Golkar, langsung dideklarasikan. Keluarlah adegan-adegan yang dagelan-dagelan. Kan? Masya Allah. Apa udah sampai sebegini? Ini terus terang aja satu studi yang menarik untuk kita tahu gitu loh. Dan saya nggak bisa bayangkan ini berada di pusaran, berada di sekitar, berada dalam jangkauan Jokowi. Iya. Itu aja yang yang masih aku perlu masih aku perlu renungkan lah. Kenapa Bang sampai meneteskan air mata, Bang? Ya nggak usah kawinin lagi lah. Andai Bang, Bukan kasihan aku Mega, itu aja. andai Taufik Kemas masih ada Bang saat ini dan melihat tragedi politik sekarang ini, kira-kira bagaimana tanggapan Taufik Kemas menurut Abang? Ya nggak tahu, nggak kebayang aku. Saya nggak bayangkan aja di usianya Mega sekarang dengan dedikasi, pengabdian dan pengorbanan dia. Itu 2014 saya bersaksi, betul-betul dia berkorban tidak mau maju jadi calon presiden. Betul-betul. Saya saksi hidup TB Hasanuddin, Ketua Jawa Barat waktu itu. Kemudian Boy Sadikin, Ketua DKI, anaknya Ali Sadikin. Kami tahu betul waktu itu bagaimana Mega mengorbankan dirinya biarlah Jokowi yang maju. Dan itu nggak ada harga, nggak ada nilai. Nggak ada satu memori. Iya. Nggak kebayang aku. 2019 juga begitu. Dan terus terang aja ya, selama pemerintahan dan moga-moga Jokowi mendengar mengatakan ini podcast kita ini. Iya. Semua itu berkelebihan yang kulihat dari Jokowi kepada Mega. Lebih daripada abdi dalam. Asal tanya ini tergantung ibu. Saya bicarakan dulu dengan ibu. Mau ngangkat ini menteri, aku tanya ibu dulu. Iya. Semua ini, loh, Mas Presiden loh. Mas Presiden loh, kenapa mesti semua tergantung ibu? Ya enggak, aku bagaimanapun aku mesti tanya ibu. Aku mesti tanya ibu. Bahkan terus terang nakal-nakalku, wajari dia ngelawan Mega. Iya. Ya kan? Sampai itu kemudian dia taruh itu namanya si Pramono Anum, itu untuk menjaga, Mas Panda udah tahu tugasnya Pram, ada 2 loh. Menjaga hubunganku, memaintain hubunganku dengan partai. Menjaga, memaintain hubunganku dengan Ibu Mega. Begitu. Oh ya bagus juga ya, dia bilang. Terus menteri mau diangkat apa tidak tergantung ibu, tergantung ibu. Ada kebijaksanaan apa tergantung ibu. Betul-betul dia sanjung, dia ini kan ibu itu, gitu loh. Saya nggak tahu ini sementara taktis atau memang karakter atau apa, nggak tahu. Iya. Dengan keadaan ini sekarang ini saya nggak tahu. Jadi banyak hal yang kulihat, kepolosan, keluguan, keapaan dia itu, ya itu sama dengan tadi. Kok jadi penafsirannya berbeda? Iya. Nggak ada perlu partai, nggak ada perlu pencalonan, rakyat yang memilih, rakyat yang menentukan, rakyat. Kalau nggak saya bawa Jokowi pada waktu itu ke Langkat, tidak bawa ke Deli Serdang, bagaimana rakyat Deli Serdang sama Langkat kenal dia? Iya. Dan memilih dia, gitu. Iya. Nah terus kemudian kita abaikan itu, kita nafikan itu. Ya enggak lah. Saya terus terang aja secara pribadi sangat beruntung sekali mendampingi dan mendapat kehormatan yang tinggi dengan Jokowi, ya kan? Ya waktu istri saya meninggal 2018, dia datang ke Siborong-Borong, ke kampung ziarah. Itu di desa itu.
di kampung itu tempat apa aku itu, dan itulah aku lihat hubungan persahabatan yang apa antara aku dengan dia Pak Jokowi. gitu loh. Nah ini juga sebagai sahabat aku juga harus katakan apa yang benar, apa yang tidak, dan aku terus terang demi apa yang saya lihat, apa yang saya tahu, bahwa dia pada hakikatnya masih percaya saya mempunyai budi yang luhur. Iya. Itu apa saya gitu loh. Iya. Jadi apa ya? Jadi sehingga aku jadi teringat kepada satu ayat, keberanian aku membicarakan ini, saya ingat kepada satu ayat yang ada di Galatia yang mengatakan, apakah dengan aku menyatakan kebenaran, aku menjadi musuhmu? Iya. Gitu loh. Dengan aku ceritakan ini kebenaran, apa aku jadi musuhmu? Tetapi sahabat yang baik harus ada yang memperingatkan. Sahabat yang sejati harus ada yang memperingatkan. Tapi kalau sahabat yang menjerumuskan, menjilat. Iya. Menjilat aja. Dan aku berbahagia tidak ada satu proyek apapun yang saya dapat dari dia. Atau jadi komisaris apa, atau jadi apa, atau kemudian dapat rezeki. Banyak orang seperti aku yang dekat dengan Jokowi sudah menjadi kaya raya. Malah punya menara lah, punya bangunan lah, punya yang seperti aku dekat ke dia. Iya. Tapi Jokowi tahu bisa membandingkan. Oh ya tuh kenikmatan harta apa yang dapat aku, terkecuali keindahan persahabatan. Iya. Terkecuali kekaguman akan kepemimpinan dia memimpin bangsa dan negara ini. Terus terang aja banyak yang baik dilakukan untuk bangsa dan negara ini. Janganlah karena nilai setitik rusak susu sebelah. Itu aja. Iya. Banyak jasanya, perbuatannya, apa dia. Tapi janganlah. Iya kan? Karena ambisi anak kecil yang dua ini, iya kan, kebetulan disayang ibunya, tidak bisa dikendalikan bapak ibunya dan segala, membuat aneh-aneh. Ya enggak lah. Maka itu saya bilang ingusan, dia tegur keras, gitu loh. Saya enggak mau dong. Begitu terhormatnya bapaknya, ibunya, begitu mulianya, begitu jasanya, begitu. Kalau anak ini dewasa cerdas, Pak, lihat situasi begini, aku mundur, Pak. Aku bapak nggak mau bapak mama jadi korban. Negara jadi apa? Kok jadi ini? Wah, itu yang masterpiece. Itu yang bijaknya Bang ya? Bukan bijak lagi, masterpiece. Mana itu? Pak, kok jadi begini, Pak? Kok serangan ke bapak, serangan ke mama, ke ibu? Padahal maksudnya gini, aku nggak jadi laku. Jadi apa? Calon wakil presiden, enggak lah. Aku juga nggak jadi apa. Waduh. Iya. Saya pengen flashback ke belakang, Bang. Abang sering mengatakan bahwa Pak Jokowi adalah orang yang punya dendam yang tinggi, Bang. Pendendam lah. Banyak kasus yang Abang katakan soal Jokowi, ada Pak Gatot lah, ada yang lain-lain. Ada siapa, almarhum Cahyokumolo yang bahkan jadi menteri tapi nggak pernah ketemu, dan lain sebagainya. Ada Andong. Kalau kita lihat sejarah 2014-2019, Pak Jokowi itu kan musuh terberatnya adalah Prabowo. Dialah yang akhirnya ngomong masyarakat makan aspal, ekonomi turun, tapi turun ke anak cucunya. Olok-olok itu, bahkan ada potongan video yang memperlihatkan Pak Jokowi bersalaman dengan Pak Prabowo, akan tetapi Pak Prabowo tidak mau, Bang, bersalaman dengan Pak Prabowo. Iya, itu sempat viral. Ini kan proses yang seharusnya Pak Jokowi sebagai penendam ini marah betul terhadap Prabowo Subianto. Tapi kok belakangan justru baik banget, Bang. Justru orang yang kayak PDI Perjuangan yang selalu mengkanter, melindungi, berjasa dan sebagainya, malah ditinggal itu. Kira ada apa di balik? Aku terus terang mengenai pertanyaan kau ini, dengan rendah hati aku katakan perlu aku studi khusus. Perlu aku pelajari, iya kan? Karena apa yang kau katakan itu benar.
Apakah dengan fakta? Artinya untuk satu ketersinggungan yang sederhana aja, dia datangkan andong dari Solo. Padahal karena hanya ucapannya dia, ucapan sambil mau makan dari Prabowo kepada Luhut, Ya. Bang, ngapain? Abang dukung bantu tukang andong. Gak mungkin lah tukang andong jadi presiden. Iya. Masa tukang mana nih gitu. Untuk menanggapin itu, dia datangkan andong. Iya. Untuk menanggapin itu, dia show off 3,5 jam di Monas andong gitu loh. Pertanyaan katanya betul. Lebih dari situ sekarang pernah dialami di ini kan koin nih. Memang betul-betul menarik gitu loh. Satu hal yang perlu dikaji, perlu ini. Harusnya dengan latar belakang itu 100% Pak Jokowi tidak akan mungkin bersama dengan Pak Prabowo. Dan all out Ganjar. Dengan all out Ganjar. Iya, seharusnya Pak Jokowi all out Ganjar. Justru all out. Loh, kalau saya bukan mau menghibur diri ya, mengenai Ganjar, saya bisa mengatakan saya bersama Jokowi betul-betul berserikat, bersekutu untuk menjadikan Ganjar. Kami terlibat banyak dalam diskusi jauh-jauh hari, 2 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian strateginya menghadapi ibu, bagaimana ibu nggak tersinggung, bagaimana kemudian waktu itu tidak ada anggota DPR PDI Perjuangan pun yang berani terbuka menjaga perasaan ibu dengan Ganjar gitu loh. Sampai begitu suasana psikologinya, Iya. ya kan? Dan sebagaimana kemudian Jokowi mengajukan begitu banyak pertanyaan-pertanyaan ke saya yang intinya bagaimana biar sukses Ganjar, bagaimana biar Ganjar jadi, bagaimana biar Ganjar ini. Jadi itu pun kembali ke pertanyaan kau. Kalau ada sekarang mengatakan bahwa Ganjar ditinggal oleh Jokowi, saya seperti disambar petir. Gitu loh. Iya, Pak. Disambar petir, ya kau tahu disambar petir. Sontak Tidak terbayang kapan itu petirnya, bagaimana kita ininya, Iya. bagaimana jalannya, ada apa gitu loh. Kok tiba-tiba Ganjar ditinggal, kok atau nggak diapakan lagi, nggak didukung lagi, nggak disokong lagi gitu loh. Iya, Pak. Apalagi ada satu drama teater di Gelora Bung Karno, calon presiden Ganjar menang. Iya. Apa itu drama? Sandiwara itu? Aktual nggak itu? Kisah nyata nggak itu? Tadi kami bisik-bisik, ya, terus saya bilang nanti selesai dilantik. Bukan dibilang kalau kau nanti terpilih, nanti selesai dilantik. Laksanakan itu utama. Terus itu. Ya. Ini apa? Iya. Omongan ini apa? Drama? Tipu menipu? Tipu-menipu. Apa namanya ini? Pembodohan? Iya. Apa gitu loh. Ini aku terus terang aja, betul-betul satu pembelajaran. Saya merasa dekat dengan Jokowi. Jokowi berkali-kali aku katakan bisa mengklaim minta tolong, minta bantuan saya. Bagaimana biar dia bisa baik dengan Yusuf Kala. Bagaimana komunikasinya dengan Yusuf Kala berjalan baik. Di periode pertama. Periode pertama. Iya. Papa Anda bantu saya ya. Temani saya ya. Saya biar dengan Pak Yusuf Kala bisa lancar komunikasi. Berjalan baik dan segala macam. 1 tahun kemudian kami 2 ketemu di Bogor. Dia masih jam 8, jam 9 malam kita ngomong di Istana Bogor. Kemudian dia apakan telapak 2 tangannya Jokowi. Posisi kami 2 sekarang sudah seperti ini, Mas Panda.
Begitulah posisi kami. Katanya. Jadi waktu ada kemelut, waktu Rizal dianggap JK, ditaruh Rizal untuk mengeliminasi JK, itu kita atasi. Problem yang dianggap ini, pokoknya ada hal-hal yang dianggap sedemikian rupa menjauhkan hubungan mereka berdua, kita atasi. Kita inikan waktu itu. Terus kemudian lagi banyak hal-hal yang lain lah. Dia kan waktu itu miskinnya Jokowi, dia kan nggak sampai 2 tahun di Jakarta. Mana dia tahu siapa itu Surya Paloh? Mana dia tahu itu siapa itu? Siapa itu? Mega. Tokoh-tokoh yang lain segala macam. Semua. Bahkan cerita tentang Mega. Dan anak itu saya ceritakan ke dia. Inside story-nya, bagaimana suka dukanya Mega, bagaimana apanya Mega. Mega ini juga orangnya bisa gampang juga tersinggung, bisa juga pekong, pecah kongsi dan segala macam. Saya ceritakan ke dia. Baik istrinya Jokowi maupun Jokowi hampir tidak masuk di akalku bisa mengatakan tidak mengenal Mega. Terkecuali itu yang saya takut jangan sampai terjadi. Sekarang sudah merasa tinggi hati, jadi gampang tersinggung. Sudah merasa feodal, sudah merasa tidak dihargai. Masa iya anak presiden dimarah-marahi? Masa iya itu presiden? Kalau sudah sampai ke konotasi yang begituan, udah nggak masuk di akalku, nggak masuk dalam komputerku, gitu loh. Jadi harapan saya terus terang aja, Jokowi dan kemudian masih ada kesempatan sama dia untuk coba merenungkan kembali begitu tapakan-tapakan keindahan pengalaman yang sudah terjadi, gitu loh. Dan hubungan aku dengan beliau juga cukup indah, cukup saling mengisi dan saling menopang, dan dia sendiri terus terang senang bergaul dengan saya, ya. Itu mungkin subjektivitas saya ya. Dan saya juga sering memberikan pikiran-pikiran ke dia, hal-hal yang katakanlah yang untuk membantu dia, gitu loh. Dan kemudian tidak ada satu keuntungan materi apapun yang saya dapat, saya ambil dari dia. Itu saya terus terang membuat bangga. Jadi saya tahu betul orang-orang yang dekat ke dia bisa menjadi kaya raya. Bahkan ada satu yang sangat dekat dengan Jokowi, pernah saya waktu itu datang mau minta tolong ke dia, aku ada punya majalah, mau kuapakan menjadi magazine, terus aku mau apakan dia punya peralatan-peralatan untuk status studio. Reaksi temanku ini, reaksinya, kau kan udah kaya. Jadi disamakan dengan dirinya. Kau kan udah kaya, katakan. Udah kaya, ya udahlah, kau udah kaya lah, katakan. Patah langsung, gitu loh. Padahal sebenarnya aku mengharapkan dari dia, bantulah aku dalam kebetulan majalah yang meneruskan karir jurnalistikku ini, gitu loh. Tapi kemudian aku renungkan, dia pikir aku seperti dia rupanya. Saya tak uang karena hubungan, karena kedekatan. Pantas dia ambil kesimpulan, aku udah kaya. Nah, peristiwa itu, pengalaman itu membuat aku juga makin bangga, makin dengan Jokowi. Jokowi tidak pernah aku bebankan untuk sesuatu yang dia harus memikirkan aku dari segi materi. Ada. Murni abang membimbing ya, Bang? Bahwa dia mengganggu pikiran dia, berdiskusi dengan dia, sampai satu ketika Luhut memanggil kami di Grand Hyatt sama Adian. Luhut yang merasa paling dekat dengan Jokowi mengatakan kalian dua itu banyak bikin pikiran sama Jokowi, membuat masalah. Kalau ketemu sama dia janganlah bawa masalah, persoalan. Datang Adian, loh
Itu gunanya presiden, memecahkan masalah. Masa saya bawa bunga sama kado sama dia? Iya kan? Wah ribut, Bertengkar. Wah aku main bantu-bantu. Gue bertengkar keras waktu itu. Gitu. Artinya orang-orang yang mengapa dia gitu. Dan kemudian saya juga terus terang aja sekarang masih jujur, saya masih banyak kalau ada kesempatan ingin klarifikasi banyak hal sama Jokowi. Apa aja Bang? Misalnya contoh, dia juga mengatakan ke saya bahwa 3 periode itu 3 periode itu bukan keinginan dia. Itu sama dengan menampar muka aku dan sama dengan kemudian menampar muka aku, sama dengan menusuk aku dari belakang segala macam. Tapi ada 2 orang tokoh yang sangat dekat dengan Jokowi, sangat dipercayai oleh Jokowi, ngomong ke saya bahwa dia ditugasi Jokowi menemui Ibu Mega, membicarakan itu supaya Ibu Mega setuju 3 periode. Iya. Yang 2 tokoh ini, Iya Bang. tokoh yang sangat terkenal, sangat punya kredibilitas, yang nggak akan mungkin bohong-bohongin aku. Tapi karena saya jurnalis, wartawan, itu ada prinsip both side. Cover both side. Ini baru one sided. Iya. Aku belum datang lagi one sided ke Jokowi. Tapi kalau dari kualifikasi, ini A1. Iya. Gitu loh. Ini. Berapa kali? Sampai 5 kali. Nggak sabar, suruh lagi aku ketemu, suruh lagi ketemu. Ada lagi 1 tokoh ngajak aku taruhan. Iya. Jadi dulu aku waktu Jan Farid, pengusaha terkenal Tanah Abang itu, dan sekarang dia One Team Press. Jan Farid sahabatku, dia dulu taruhan sama aku, kalau dia menang, dia kasih, aku sama dia 100 juta sama 1 miliar. Dia bilang, Jokowi kalah, tidak akan terpilih. Gue bilang terpilih, oke. Kalau dia terpilih, Jokowi menang, kau kasih 1 M. Iya. Kata dia. Nah kalau kau kalah, kasih aku 100 juta. Iya. Udah. Memang sampai hari ini, detik ini baru 600 dibayar ke gua. Dari 1 M itu. Terus dia bilang, aku nagih 400 lagi. Kawan, udahlah, kau kan udah Jokowi udah jadi presiden katanya. Seperti Jan Farid ini ada 1 tokoh lain. Iya. Gitu loh. Yang ngajak aku taruhan. Ada lagi Bang. Dan aku tahu dia dekat dengan Jokowi. PAN, Bang, 1 M. 3 periode, pasti. Kalau tidak, kalau kalah kau bayar 100. Kalau aku kalah 1 M. Terulang lagi Bang ya. Terulang lagi taruhan ini. Iya, iya. Tapi orang lain, tokoh lain. Iya, Tokoh lain. Gak maksud aku pun sebenarnya ingin tanya Jokowi. Dan kepada Jokowi akan kusebut nama orang itu. Prinsip boset tadi Bang. Iya. Benar nggak Mas? Si ini katakan ke aku loh. Kalau nggak panggil sekarang dia, aku bilang. Gitu. Gitu loh. Belum sempat Bang? Apanya? Belum sempat. Klarifikasi. Jokowi kan sibuk sekarang. Berarti yang kedua tuh abang menang Bang berarti Bang. Kan nggak jadi 3 periode Bang. Apanya? Nggak jadi 3 periode Jokowi. Kalau kedua. Dianggap force mayor karena rusuh. Gak jadi apa? Gak jadi pertarungan head to head. Iya. 3 periode sama. Iya. Enggak ada keputusan jadi tidak jadi. Bukan jadi baru jadi tingkat wacana. Iya. Beda ke profesor. Kalau dengan Jan Farid pilihan betul gitu loh. Iya. Sampai gue bilang, Iya. udahlah 3 periode, udahlah. Kau bayar aja gue 100. Tapi kalau tidak 3 periode kau bayar katanya. Orang ini masih hidup. Barangkali pengen nagih Bang ngomong. Dan saya kan puluhan tahun terlatih sebagai wartawan yang both side gitu loh. Saya kan harus ini. Dan kemudian terus terang aja kalau dilihat saya nggak ada kekhawatiran pertikaian konflik yang begitu apa di bangsa ini. Kalau kita lihat tokoh Prabowo dengan hubungannya dengan Ibu Mega, bisa bayangkan nggak waktu Mega presiden,
Mega presiden, dia pidato di dalam satu pertemuan, dan kemudian Prabowo juga ada di situ. Saya marah kepada Menteri Pertahanan, saya marah kepada Menteri Luar Negeri, saya marah kepada Panglima. Kenapa dibiarkan Prabowo stateless, tidak punya golongan di luar? Kenapa dia? Saya minta datang kembali. Ada warga negara, itu namanya hidup Pancasila. Padahal bapaknya, mertuanya, musuh bebuyutannya Soekarno. Iya. Iya. Dan masa yang menindas Mega? Iya. Dahsyat nggak Mega? Jiwanya itu. Pancasila itu. Dahsyat nggak itu? Ada, itu betul-betul legendaris, mengagumkan gitu loh. Bagaimana dia melihat Prabowo itu sebagai saudaranya sebangsa, setanah air. Masuklah dia. Kalau nggak luntang-lantung dia di luar. Iya. Kenapa Mega sensitif itu? Dia ingat korban daripada yang dibikin Soeharto. Ratusan ribuan orang di luar negeri nggak boleh kembali. Anak-anak muda yang waktu itu belajar di Eropa Timur, Eropa ini tidak boleh kembali karena tidak setuju dengan Soeharto. Banyak korban tuh. Dan dia tidak mau Prabowo menjadi korban, gitu loh. Terasing di luar negeri. Bayangkan tuh. Itu jiwa besarnya Mega itu dalam Pancasila juga. Jadi aku sendiri udah pernah juga aku ceritakan, dia datang ke saya bantu anak adiknya keluar dari penjara, Hasim. Taufik katakan ke saya, Pan bantulah itu Pan. Luhut Panjaitan, Pan bantulah itu Pan. Kita bantu, gitu loh. Kita kasih keluar Hasim dari penjara, gitu loh. Jadi artinya sebenarnya dengan Prabowo dan apa ini dari PDI apa dari kita. Bahkan waktu Megawati maju dengan Prabowo, aku masih ingat tuh rapat di Lenteng Agung, rapat koordinasi dua partai. PDI Perjuangan adalah kakak kandung daripada Gerindra. Gerindra lah adik kandung daripada ini. Mega Bawang ya? Iya. Jadi gimana ya, nggak ada handicap, nggak ada barrier psikologis, ya itu. Sampai sekarang nih antara PDI dengan Gerindra, nggak ada gitu loh. Nah kemudian masuk anak ingusan ini jadi berkelahi kita, ya enggak lah gitu. Ya misalnya gitu loh, ya enggak lah gitu loh. Nggak sehebat itulah dia bisa mempengaruhi hubungan persahabatan. Perjalanan Gitu. selama ini. Jadi ke depan ini masih terus terang menarik ini. Wah, menarik ini. Kita nggak tahu ini MK, bagaimana ininya, keputusan MK ini kemudian diterjemahkan oleh apa, DPR, kemudian bagaimana juga nanti jalannya kalau ada apa gugatan lagi secara PT UN atau secara MA, kita belum tahu. Tapi terus terang aja sangat disesalkan kenapa disentuh aspek hukum. Itu aja. Jantung urat nadi daripada satu negara itu terletak di supremasi hukum. Itu aja yang betul-betul memprihatinkan. Yang lain sudahlah. Bangsa triki-triki, tipu menipu apa, berebutan kekuasaan. Tapi kalau sampai garda di depan hukum suatu negara, waduh. Iya. Tapi kalau misalkan saya simpulkan tadi, Bang, Abang mengatakan ada ketua umum partai yang ya mungkin sebelum ada koalisi dan sebagainya pernah dipanggil kejaksaan. Tadi misalnya ada Erlangga dan sebagainya. Jangan-jangan, Bang, yang menjadi korban daripada akrobatik Pak Jokowi bukan hanya PDI Perjuangan, Bang. Tapi partai-partai yang akhirnya mengusung Gibran pun juga sebenarnya jadi korban gitu, Bang. Saya nggak kepikir ada partai besar dengan sejarah panjang bernama Golkar yang dari tahun sebelum-sebelumnya mengusung namanya Erlangga Hartarto sebagai capres dan cawapres, kalah dengan sosok Gibran ya, Abang. Iya itu. Terus terang aja ini jujur ya. Ini studi kasus. Artinya betul-betul karena banyak yang baru, yang aneh. Jadi itu perlu di studi gitu loh. Gak bisa kita gegabah, oh ini apa ini, enggak. Harus diakui. Hal yang baru. Ada banyak hal yang baru gitu loh.
Ya, gimana ya? Buat aku sikapnya Jokowi atau sikapnya juga termasuk anaknya itu satu hal yang baru sama aku. Loyal kepada ibu ketua umum. Terus nggak sampai 24 jam. Prat. Nggak ada. Itu buat aku satu hal yang baru. Iya. Dia ditenteng kemana-mana, diperkenalkan kemana-mana. Jokowi. Dia rasakan waktu saya bawa dia di Deli Serdang, di Langkat, dia apa, untuk mengenalkan dia. Terus tidak penting itu. Tidak apa itu. Rakyat. Wah, itu mengagetkan aku. Tingkat kesadaran apa ini? Iya. Seperti sama petir Bang ya. Di mana dia dapat ini gitu loh. Artinya aku juga pengen belajar juga. Iya dong. Ilmu apa ini? Ilmu apa ini gitu loh. Itu yang saya bilang tadi, kita biasa menipu. Ditipu ya sakit gitu loh. Ya kan? Apa ya aku mesti menikmati? Ini sebagai tipuan gitu loh. Jadi ada hal-hal yang gimana ya? Dari segi etika, dari segi apa? Viral lagi. Mendukung Ganjar. Ya tahu, terus loyal kepada PDI Perjuangan. Tegak lurus kepada PDI Perjuangan. Iya. Nggak lama berselang. Terus Pak Prabowo, saya udah ada di sini gitu. Di sini ini bukan di PDI Perjuangan. Iya. Kita kan kepikirkan benar. Oh, Baten juga nih. Tenang. Saya ada di PDI Perjuangan. Waduh, indah sekali demokrasi itu gitu loh. Iya. Sama kayak Pak Jokowi juga menyampaikan di tahun yang sama, hanya berselang berapa bulan, Pak, itu merubah semua pikiran Pak Jokowi. Yang dulu menganggap bahwa Gibran itu nggak logis gitu. Gibran punya pengalaman ya 2 tahun, nggak logis lah Pak Gibran jadi cawapres gitu. Hari ini Pak Jokowi sudah merestui, sudah mendoakan, bahkan Bang, ini lagi viral Bang, wamen dari salah satu wamen lah, yang sekjen PSI sekarang, Juliari, sebelum membagikan sertifikat ke masyarakat Bang, itu dia menyampaikan terlebih dahulu, ada salam dari Prabowo dan Gibran Bang. Nah gimana, masyarakat akhirnya nggak menilai bahwa ternyata kekuasaan sudah bermain di situ. Iya salam aja kita. Ya kalau mau membagikan itu tinggal bagi saja gitu. Nggak perlu akhirnya ada salam dari Prabowo dan Gibran. Tapi terus terang aja bukan dari segi intelektual, dari segi adat istiadat, atau juga dari segi moral, dari segi etika. Janganlah sampai meniadakan kebenaran. Jangan sampai meniadakan kejujuran. Janganlah sampai mengkhianati hal-hal yang luhur. Gitu loh. Ada tatanan-tatanan. Kehormatan, kebaikan daripada Pancasila kita ini. Iya. Ada tatanan-tatanannya. Di atas segala. Iya dong. Pancasila yang pertama kali ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu apa yang diajarkan ketuhanan yang Maha Esa? Etika, moral, pengabdian, pengapaan, itu kan yang luhur-luhur semua itu. Di sila pertama itu. Iya kan, jeroannya, jantungnya, apanya, di situ gitu loh. Baru sila kedua, ketiga, keempat, kelima gitu loh. Dan, nah, kita terus terang sebagai bangsa betul-betul harus eman lah, sama-sama kita jaga lah. Rahmat Tuhan begitu besar kepada bangsa ini, begitu sayangnya Tuhan kepada keharmonisan, rasa persatuan, ya kan? Kebinekaan tunggal ikaan kita, udah dahsyat loh. Iya. Dahsyat loh. Iya. Saya ingat 16 Agustus kemarin, mungkin kita semua sama-sama melihat pidato kebangsaan dari Pak Jokowi, yang mengatakan bahwa budi pekerti itu penting dalam politik. Oh iya. Itu ingat betul aku itu. Iya. Dan Abang juga sering menyampaikan itu. Iya. Kira-kira politik hari ini tuh syarat akan budi pekerti nggak sih? Atau ya budi pekerti ya bodo amat. MK dilanggar. Iya, kita mau tetap mengingatkan lah. Ingat budi pekerti itu aja. Iya kan? Walaupun ada
kesampingkan Iya. menjadi harapan Bang Pandel loh. Lo nggak, tetap kita ingatkan. Kita nggak bosan-bosan. Ya namanya juga namanya bersahabat, berteman. Itu kan saling ingatkan. Oh, iya dong. Walaupun pahit, walaupun apa. Itu yang saya bilang tadi. Kalaulah saya menceritakan kebenaran, apa aku jadi musuhmu? Itu apa yang kita bicarakan ini tadi menjadi musuhnya dia. Ya, harapan kita enggak lah. Iya. Dan ini banyak juga beberapa orang yang berbicara di medsos ya, Bang, kayak mengatakan ketika diajak ke Prabowo dengan iming-iming bahwa Pak Jokowi juga sudah dari Prabowo, dia bilang kayak misalnya contoh Denny Siregar. Saya waktu itu diajak untuk memilih Prabowo karena Pak Jokowi ada di sana, dia bilang. Yang jelas-jelas kata dia, saya nggak mau sebelum Pak Jokowi langsung yang ngomong ke saya, dia bilang. Saya Pak Jokowi instruksi ke saya untuk milih Ganjar. Saya belum ada yang mencabut nih. Pak Jokowi belum ngomong ke saya bahwa saya pindah loh. Apakah itu juga yang dirasakan Bang Pandel? Abang komplotan dengan Pak Jokowi sebelum Bu Mega malah mengumumkan. Iya. Atau udah kontak, Panda saya pindah ya Panda ya. Gitu. Belum. Enggak, kalau saya terus terang kami berdua itu betul-betul mengambil langkah-langkah yang sangat fundamental dan strategis dan taktis dalam mempersiapkan Ganjar. Iya, betul-betul persiapan matang. Gimana caranya, gimana deh. Maka itu saya belum bisa bayangkan. Dia beralih demi istri dan anaknya. Dia beralih demi amannya kekuasaan, demi ini masih belum. Harus distudikan dulu. Bukan keterbatasan nalar saya, gitu loh. Iya dong. Iya, Bang. Jadi begini ya, kenapa kita bisa saling mendukung? Kenapa bisa begitu? Sehati? Kenapa kita bisa bertukar pikiran dengan tulus dan ikhlas? Kenapa? Basisnya percaya. Iya, trust ya. Iya, based on trust. Karena basis itu. Dia percaya aku percaya dia. Itu yang buat solid perjalanan. Maksud dia baik, maksud aku baik. Ketemu. Iya. Nggak ada triki, nggak ada tipu. Iya. Nggak ada taktik, nggak ada ini. Iya. Itu aja. Pure, ya. Nah, aku yakin yang begini-begini diridoi. Iya. Betul. Diridoi gitu loh. Pada prosesnya. Ya sama itu terus terang aja. Aku buka sekarang. Apa sih suasana kebatinan kenapa mesti Mahfud? Iya. Kenapa begitu banyak calon yang kuat waktu itu? Ada Sandiaga Uno, ada Erik, ada Ridwan Kamil, ada siapa? Kenapa? Waktu itu kita tiba kepada satu kesimpulan, waktu zaman Jokowi memerintah, waktu pada periode pemerintah, pemberantasan korupsi lemah. Iya. Gitu loh. Yang dekat jujur dengan Jokowi akan mengakui bahwa Jokowi lemah dalam pemberantasan korupsi. Gitu loh. Ambil contoh yang tidak habis-habisnya saya ingatkan. Prabowo waktu jadi Menhankam, dia ngomong sama saya bahwa bagaimana Mas menertibkan markup yang terjadi di Menham ini 120%. Aduh Bang Panda, 200-300%. Oh iya? Korupsinya dahsyat dong sebetulnya. Udah lapor kepada Presiden Jokowi, sudah. Aku ketemu Presiden Jokowi, Mas, Prabowo katakan gini Mas ke saya. Iya, saya juga udah laporin. Terus Mas apa perintah tindak? Sampai detik ini nggak ada. Sampai detik ini nggak ada. Iya. Prabowo ngaku ada 300%, Jokowi merintahkan ini nggak ada. Iya. Nggak ada yang ribut, nggak ada yang nggak tidur gara-gara itu tadi, nggak ada. Iya. Malah di awal-awal udah mengatakan bahwa 300% markup. Malah yang ada terjadi apa? Beli pesawat bekas lah, apalah, cerita inilah gitu loh. Iya. Nah itulah juga yang banyak mendorong kenapa pilihan jatuh ke Mahfud. Evaluasi Bang ya. Nah, Mahfud lah yang dianggap tokoh, terus terang saya lihat personifikasi dari seorang tokoh seperti Hugeng, ya, personifikasi seorang Jenderal M. Yusuf, personifikasi seorang Baharudin Lopa. Iya.
bersih, tegas, punya keberanian, punya nyali, punya otak, Iya. punya pintar dan segala dan itu negara Indonesia ini berbahagia punya tokoh seperti Berintegritas. begitu dia dipilih. Beberapa teman aku cerita sama saya, nelpon saya, Panda, sebenarnya kami nggak milih Ganjar. Tapi begitu Mahfud, kita berbalik. Loh kenapa? Kami percaya hukum akan tegak. Kami percaya hukum akan dihormati. Kami percaya korupsi akan diberantas. Itu aku menerima banyak reaksi itu. Iya. Iya. Intelek semua. Yang selama ini mereka nggak ada urusan Ganjar. Berbalik. Setelah deklarasi. Iya. Iya, iya, iya. Itu. Jadi itulah aku lihat terus terang aja Tuhan tuh sayang sama Mega. Dalam adaptasinya Mega, dalam perenungan Mega, sampai dia pilih Mahfud. Gitu loh. Dan kayaknya periode pertama Pak Jokowi lebih banyak ya. Maksudnya Pak Jokowi menangani soal korupsi, Pak. Dan jujur ya dalam persahabatan dengan ibu, pertanyaan kau tadi kenapa aku terharu. Aku aja terus terang gara-gara mempromosi Jokowi pada awal pertama, saya konflik. Hubunganku jadi gak baik sama Mega. Saya dimarah-marahi di depan banyak orang di Batu Tulis. Ada apa kau Panda? Kenapa kau siapa Jokowi? Bisa apa Jokowi? Kau kenal di mana itu Jokowi? Tapi abang maju terus bang ya? Oh iya, Maju terus bang. itu keretakanku sama Mega itu. Dan Jokowi tahu itu. Iya. Dan itu pernah dia hibur aku. Sabar Mas Panda ya, aku tahu Mas Panda ini. Dia tahu. Itu loh. Tapi itu pun aku ambil risiko itu. Kenapa bang? Maju terus. Kita butuh kagum, ingin ada leader, ada pemimpin yang bersih, ada yang ya ini orang deso tapi punya nyali kayak gitu loh, punya keberanian, sederhana, tidak materialistis, gitu loh. Makan juga kayak apa, terus jamu-jamu, ya kan, ya tahu tempe apa kayak gitulah. Iya, iya, iya. Ya aku terpukau dong, terkagum-kagum dong. Sampai keakraban dengan Bu Mega pun dipertaruhkan bang Panda karena melihat Lo profilnya iya, Pak Jokowi kala itu. Ya artinya adalah sesuatu yang kita kagumi dari Jokowi. Iya. Kepribadiannya, karakter dia, keberaniannya, kerja kerasnya. Dari pagi lari ke sana, lari ke sini, perbaiki ini segala macam. Tapi ada kelemahan dia dalam pemberantasan korupsi, dia lemah. Iya, iya. Yang dia bilang aku gigit. Yang mana pernah digigitnya? Gitu loh. Iya kan gitu nih cerita ini kan. Iya kan? Iya, iya, iya. Tapi abang pernah menyesal nggak sih bang? Sampai akhirnya terjadi ya situasi polisi kali ini. Kalau menyesal enggak. Heran ya. Artinya begini ya. Tersambar petir ya. Enggak ada bukan karena kita itu apa ya? Relatif sih kalau kita katakan menyesal, tidak menyesal. Itu tergantung kita lihat dari sisi mana. Iya. Gitu loh. Artinya kecewa ya kecewa. Ya kan? Kalau menyesali orang kita sadar kok waktu itu. Kita diskusikan, kita bahas bahwa ada risiko begini, ya apa yang mau kita sesali? Iya. Ini risiko daripada satu proses gitu loh. Nah cuma itu yang saya bilang tadi, ada yang kemudian kita terheran-heran seperti tadi mengabaikan begitu saja institusi partai, melaknatkan, membinatangkan, memanipul, merendahkan itu harkat martabatnya partai, ya kan? Ya kan? Itu Terheran-heran. nggak terbayang aku itu. Iya, iya, iya. Itu nggak terbayang. Iya, itu. iya. Dan anehnya muncul sekarang. Iya. Anehnya muncul sekarang, Bang. Maksudnya petugas partai itu disematkan Pak Jokowi dari mulai di wali kota kan. Iya. Bayangkan ini komunitas, ada arisan atau komunitas daripada keluarga-keluarga se-RW, RT atau kalau satu inilah ada komunitas namanya partai. Di situ tidak ada kelas. Kau ini PAC kau hanya boleh kalau ini, DPC kau hanya boleh ini atau apa ini, nggak ada. Iya, iya. Cair semua. Yang mau tukang beca, mau petani, tukang gojek kayak tukang apa, Iya, iya. pegawai negara jadi semua di. Iya, Bang. Masa undang-undang kita sendiri mengatakan
presiden tuh diusulkan oleh partai. ADR. Iya. Ya gabungan partai. Berarti partai ini di mata undang-undang, di mata diapain? Tiba-tiba dinafikan. Tidak peduli karena diusung ini, tidak diapakan oleh apa ini. Tidak ada karpet merah, tidak ada apa. Rakyat. Astagfirullah. Banyak juga Bang Soleh yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah merasakan struktur partai, Bang. Apa bener apa nggak itu, Bang? Waktu dia duduk di Agropark dengan saya, mejanya dia dengan saya, nanti bisa dilihat dokumentasinya itu. Waktu Rakernas, aku tanya, Bos pengurus juga? Waktu itu dia wali kota. Pengurus apa juga. Iya, saya kan wakil ketua DPD. Wakil ketua DPD. Pak Jokowi nanya sama abang waktu itu. Iya. Dia. Aku ketua DPD Sumatera Utara. Iya. Dia wakil ketua DPD. Iya. Dia sendiri yang ngomong ke aku. Intinya Iya. sudah mengalami struktur partai. Iya. Loh, dia sendiri ngomong ke aku. Dia wakil ketua DPD gitu loh. Iya. Soalnya banyak banget analisa yang mengatakan ya wajar lah Pak Jokowi membangkang ke PDI Perjuangan dan sebagainya. Ya karena dia nggak pernah merasakan perihnya menghidupi partai. Udah lihat gambar dia ngawal Mega, dia Satgas. Iya. Ada baret merah Satgas dia. Oh iya Pak Jokowi. Iya. Nanti ditampilkan Pak. Ada kan? Iya. Iya. Ada kan Satgas dia. Ada. Iya Pak. Apalagi itu. Itu lebih bukti otentik. Yang sudah masuk. Iya. Pakai baret merah loh. Iya. Satgas dulu berdiri belakang-belakang lagi, bukan di depan. Di belakang-belakang ngawal. Iya. Dan berkat PDI dia akhirnya bisa berdiri di depan, Bang. Iya. Tapi Abang tahu nggak Bang, awal mula keretakan Bu Mega dengan Pak Jokowi, kalau akhirnya kita anggap Bu Mega dan Pak Jokowi terretak tuh dari mana, Bang? Enggak begitu apa sama aku itu. Enggak menarik untuk aku tahu itu karena apa. Itu enggak masuk di akalku gitu loh. Masuk di akal apa? Enggak masuk di akalku untuk Karena itu penting kan Pak? enggak terkecuali rasa tinggi hati. Gitu loh, enggak masuk di akalku. Tapi kalau aku mulai egois, merasa tinggi hati, mulai ada kesombongan, mulai ada ketersinggungan, itu bisa terjadi. Iya. Iya dong. Iya. Iya dong. Saya dulu waktu kecil sering diceritain sama orang tua saya, Bang, soal Ibu Tin, Bang. Iya. Yang mengatakan bahwa yang sebenarnya kuat sebenarnya bukan Soehartonya, Bang, tapi Ibu Tin dan anak-anaknya katanya. Pak Soeharto hanya iya aja. Abang ngelihat ini di Pak Jokowi nggak? Dalam konteks Bu Iriana? Enggak. Karena aku hampir tak pernah bersentuhan. Enggak pernah ini gitu loh. Jadi kalaupun aku datang ke tempat Jokowi malam, istrinya enggak. Sebagaimana lazimnya ada tamu apa disamperin atau ini enggak. Di Taman Surapati juga enggak, di istana juga enggak gitu loh. Jadi menurut abang mesti batas normal Iya, saja. enggak ada ini. Iya. Karena Biasa kan kita udah berjam-jam ngomong begitu kan, keluar ini. iya. Ada ya, gerakan-gerakan Seperti di Bogor enggak. Iya. Karena yang pengen banyak orang tahu adalah bagaimana penilaian ibu terhadap ini kan. Ini semua nih, Bang. Iya kan? Soal Ibu Iriana. Ya bagaimana lah kebijaksanaan Ibu Iriana dan lain sebagainya gitu, Bang. Enggak ada inilah. Iya. Atau ini terakhir, Bang. Ketika Pak Jokowi nonton ini, Bang. Apa yang Abang pengen sampaikan? Closing statement. Kalau Mas Jokowi merasa perlu kita ketemu, bagus juga kita ketemu. Bukan mau klarifikasi atau bukan mau meluruskan ada sesuatu. Kangen aja. Udah lama kita nggak ketemu, itu aja. Nggak ada sesuatu yang sangat serius gitu loh. Ya, sama dengan dulu. Bagaimana kita tukar pikiran, bagaimana aku memberikan pendapat-pendapat yang tulus, bagaimana sukses pekerjaan dan jabatanmu, gitu. Bagaimana saya menceritakan konstelasi-konstelasi politik, background peristiwa politik, untuk jadi referensimu, gitu loh. Ya kayak gitulah. Sharing-sharing yang kita berjam-jam, yang
berbicara, diskusi. Kangen juga seperti itu. Dan sebenarnya untuk membuat itu tidak lagi, kayaknya nggak ada yang salah. Nggak ada satu proyek yang gagal proyek kita gitu loh. atau ada bisnis kita yang nggak dipertanggungjawabkan. Kayaknya nggak ada gitu. Ya kan? Yang ada cuma tegurannya siapa aja. Pramono, jangan terlampau lama, berjam-jam, sidang kabinet tertunda. Artinya itu the true story, artinya, ya kan? Itu aja. Jadi kalau kembali lagi pertanyaan itu, ya moga-moga ada kerinduan dia, ya kan? Dulu ada spesial ajudan di apakan untuk melayani aku di Haris namanya, terus Anggit. Nanti Pak Panda jangan lebih dari 3 hari ya, kalau mau ketemu dengan saya, diatur. Langsung kondisikan. Oh, kan masih indah itu. Hubungan itu gitu loh. Nah, kenapa nggak kita bikin lagi sekarang gitu loh. Jadi kita nggak menegakkan benang basah. Kita juga nggak ngarang-ngarang atau kemudian onani atau kemudian apa, enggak. Cair aja gitu loh. Jadi pertemuan dua, mungkin dia tidak merasa sahabat dengan aku merasa sahabat dengan dia, ya kan? Itu aja. Oke Bang Jer, ini eksklusif ini, nggak ada di podcast manapun. Dan kita berdoa sebenarnya tadi dalam hatiku, ya Tuhan semoga Bang Panda tetap mendoakan Pak Jokowi. Amin. Ya jangan sampai akhirnya Pak Jokowi udah tersesat, nggak didoakan Bang Panda tambah bersesat. Enggak, aku masih tetap doakan. Oh iya, makanya harus tetap doakan Bang. Biar nggak salah pergaulan maksudnya Bang. Aku masih tetap doakan. Oke Bang Panda, terima kasih atas waktunya nih, luar biasa. Terima kasih. 1,5 jam kita eksklusif sama Bang Panda. Sehat selalu. Jumpa lagi di Keadilan TV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke seluruh teman-teman. Semoga Pak Jokowi bisa lihat. Terima kasih. Bisa. Oke.